Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Salam sehat jiwa dan raga bagi saudara-saudara semua. Diambil dari Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara-saudara semua, dari kita kalau disuruh memilih antara kehidupan dan kematian, pastilah memilih kehidupan, bukan? Antara keberuntungan dan kecelakaan, pastilah kita akan memilih keberuntungan, bukan? Jadi pastilah kita bersyukur untuk mempunyai kehidupan dan keberuntungan. Tetapi saudara-saudara, tahukah syaratnya? Syaratnya tertulis di Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk 1. Mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan 2. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan 3. Berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup. 1. Dan bertambah banyak. 2. Dan diberkati oleh Tuhan. 3. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi untuk bisa meraih kehidupan dan keberuntungan, 1. Saudara harus mengasihi Tuhan Allah. 2. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 3. Berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya. Tetapi saudara, kabar baiknya untuk kita adalah Tuhan Yesus telah lahir sebagai manusia, telah naik ke kayu salib untuk dosa-dosa kita sampai mati, dikuburkan dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dialah pengantara dan pendamai bagi kita dan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dari 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, jadi bagi umat perjanjian baru, telah ada Yesus Kristus yang telah hidup untuk kita dan telah bersedia mati untuk dosa-dosa kita. Kita katakan dia sebagai penebus dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk kita. Dikatakan dia yang tidak berdosa, tapi telah mati untuk dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, bagi yang belum terima Yesus sebagai penebus juru selamat mereka, saya mempunyai satu ayat untuk saudara, yaitu dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, firman sangat dekat dengan kita, yaitu sudah berada di mulut kita dan di dalam hati kita. Dan lihatlah, diman atau perintah perjanjian lalu ada pada kata untuk dilakukan, yaitu dari ayat Ulangan 30 ayat 14.
Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tetapi sebagai umat perjanjian baru, kita hanya cukup mendengar. Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman itu sangat dekat dengan kita, yaitu berada di mulut dan di dalam hati kita. Ada kata yang kami beritakan, berarti tugas pengabar-pengabar Injil adalah memberitakan Injil. Dan umat yang mendengar dan membuka hati akan menerimanya. Atau firman yang dimisalkan sebagai benih, biarlah diterima dan ditabur di tanah yang gembur sehingga berbuah dengan lebat. Demikian renungan hari ini saudara, kami yang telah percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan yang sudah percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari kematian, memberitakan firman ini. Amin.